Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Halo teman-teman, sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Perkenalkan nama saya Fantia Mailan Setiawan. Di sini saya ingin berbagi dan belajar bersama kalian semua. Untuk itu, kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon koreksiannya ya. Nah, materi pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan cara menyusun latar belakang masalah dalam proposal penelitian. Nah, materi yang akan saya sampaikan pertama kali yaitu berkaitan dengan apa sih masalah itu. Nah, jadi sebelum kalian menyusun latar belakang masalah, kalian harus tahu definisi dari masalah itu apa. Nah, ternyata masalah itu merupakan kesenjangan atau penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Nah, selain penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, masalah juga merupakan penyimpangan antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, kemudian antara tujuan dengan hasil yang dicapai, kemudian bisa juga antara pengalaman masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang, gitu ya. Jadi harus diingat ya oleh kalian bahwa setiap masalah dalam kehidupan kita itu pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Contoh nih ya, misalnya ada sebuah mobil diparkir di tengah jalan, dan jalan yang dipakai untuk parkir itu ternyata jalan yang biasa digunakan untuk lalu lintas mobil lain. Nah, ketika mobil itu diparkir di situ, maka akan terjadi suatu masalah sebab mengganggu mobil lain untuk melintas gitu. Beda lagi kalau mobil itu diparkir di jalan yang tidak dipakai untuk lalu lintas atau jalan buntu, jalan mati gitu ya, maka itu tidak akan menjadi suatu masalah. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu masalah, selanjutnya kita cari tahu dalam latar belakang masalah itu dikemukakan apa saja sih, gitu ya. Nah, ternyata dalam latar belakang itu perlu dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi. Kemudian setelah kalian menggambarkan keadaan yang sedang terjadi itu bagaimana, seperti apa gitu ya. Kemudian kalian kaitkan dengan peraturan, tujuan, teori, perencanaan, dan pengalaman. Nah, setelah dikaitkan, maka akan terlihat, wah ternyata misalnya ada kesenjangan nih yang terjadi, atau misalnya ada penyimpangan yang disebut dengan masalah itu misalnya ya. Nah, setelah kalian mengetahui, setelah menggambarkan dan mengaitkan dan terlihat masalahnya seperti apa gitu ya, maka kalian perlu mengemukakan masalah tersebut dalam bentuk data dan fakta. Nah, karena kan masalah dalam latar belakang itu katanya harus dikemukakan berdasarkan data dan fakta, bukan secara perasaan. Jadi masalah yang kalian kemukakan dalam latar belakang itu tidak sembarangan gitu ya, tapi harus ada data dan fakta yang mendukung. Mengapa demikian? Supaya bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh masalah dalam latar belakang itu hanya sesuai dengan perasaan kalian misalnya, atau sesuai dengan pendapat kalian, atau juga misalnya sesuai dengan prasangka kalian. Tidak boleh gitu ya, tapi harus ada data dan fakta. Nah, kemudian data dan fakta itu diperoleh dari mana sih? Gitu ya. Nah, ternyata data dan fakta itu diperoleh bisa melalui studi pendahuluan, kemudian dokumentasi laporan penelitian, atau pernyataan melalui wawancara. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait dengan apa saja sih isi dari latar belakang itu. Nah, ternyata isi dari latar belakang itu ada 5 macam. Isi yang pertama berkaitan dengan alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian. Nah, jadi pada isi yang pertama di sini, kalian harus mengemukakan alasan yang rasional mengapa kalian meneliti topik tersebut misalnya. Nah, maka karena di sini harus rasional, maka harus berdasarkan data, fakta, dan referensi sumbernya gitu ya. Bagaimana gitu. Kemudian isi selanjutnya yaitu ada gejala atau kesenjangan yang terjadi di lapangan yang memunculkan permasalahan.
dan solusi peneliti berkaitan dengan topik. Nah, jadi isinya yang kedua itu berkaitan dengan gejala atau kesenjangan yang terjadi gitu ya antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian gejala atau kesenjangan ini kalian jadikan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan gitu ya. Setelah dimunculkan permasalahan, kemudian kalian pikirkan bagaimana penelitian saya bisa mengatasi kesenjangan yang ada gitu ya. Kemudian isi yang ketiga ada berkaitan dengan kerugian yang mungkin timbul kalau masalah itu tidak diteliti dan keuntungannya kalau diteliti. Nah, jadi kalian harus kemukakan bahwa penelitian saya kalau tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerugian ABCD misalnya gitu. Nah, sedangkan kalau penelitian saya kalau topik ini misalnya masalah ini kalau diteliti maka keuntungannya itu kepada pihak ABC itu ini misalnya gitu. Nah, jadi harus dikemukakan gitu. Kemudian isi yang keempat berkaitan dengan pendekatan atau metode untuk mengatasi masalah dari segi kebijakan dan teoritis. Nah, jadi dalam latar belakang itu juga ada pendekatan atau metodenya atau pola pikirnya gitu ya dalam mengatasi masalah. Nah, biasanya dalam latar belakang itu biasanya dilakukan secara metode induktif dan deduktif. Nah, kalau metode induktif itu biasanya dari khusus ke umum. Sedangkan kalau deduktif itu biasanya dari umum ke khusus. Jadi mengerucut gitu ya, seperti piramida terbalik. Kemudian isi yang kelima berkaitan dengan penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti. Nah, jadi kita harus menerangkan, kita harus menjelaskan secara singkat posisi masalah yang diteliti oleh kita itu di mana kedudukannya, di mana posisinya gitu ya. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan alur penyusunan latar belakang. Nah, alur penyusunan latar belakang sebagaimana yang sudah kalian lihat, pertama di sini ada kondisi ideal. Nah, kondisi ideal di sini itu biasanya berpedoman pada Undang-Undang Dasar, Kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan. Nah, kemudian setelah di latar belakang itu dikemukakan terkait dengan kondisi ideal yang diharapkan gitu ya. Kemudian selanjutnya akan misalnya kalian menemukan gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta, data, atau teori dari hasil penelitian terdahulu gitu ya. Nah, ternyata setelah dibandingkan antara kondisi ideal dengan gejala fenomena yang terjadi, wah ternyata menimbulkan adanya kesenjangan. Nah, setelah ditemukan adanya kesenjangan, nah maka kan akan diperlukan suatu solusi. Nah, solusi di sini itu harus disertai dengan penjelasan mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, atau misalnya Ibu beri contoh dalam penelitian pada suatu sekolah nih ya, pada mata pelajaran ekonomi. Misalnya ada masalah yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa gitu ya. Nah, selanjutnya akan dilakukan penelitian gitu ya, dengan menerapkan misalnya model pembelajaran problem based learning misalnya gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dengan demikian alur dalam menyusun latar belakang masalahnya itu, yang pertama kalian harus menggambarkan dulu kondisi ideal mengenai pendidikan atau proses pembelajaran yang berkaitan dengan pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa yang akan diteliti. Kemudian setelah digambarkan kondisi idealnya, tunjukkan fakta-fakta, data-data, atau teori berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan adanya fenomena atau gejala yang bertentangan gitu ya dengan kondisi ideal yang dipaparkan sebelumnya. Kemudian setelah dikemukakan gejala atau fenomenanya, kemungkinan yang misalnya ditemukan nih bahwa terjadi suatu kesenjangan. Nah, setelah ditemukan suatu kesenjangan, maka pilihlah salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Misalnya dengan memilih model pembelajaran problem based learning tadi gitu ya.
Nah, kemudian setelah kalian memilih model pembelajaran problem based learning, jelaskan oleh kalian secara singkat alasan mengapa memilih model pembelajaran problem based learning itu gitu ya, di antara sekian banyak model pembelajaran yang ada gitu ya, disertai dengan penjelasan karakteristik serta kelebihan dan kekurangannya yang dikaitkan dengan kemampuan yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya tentang metode penyusunan latar belakang. Metode penyusunan latar belakang, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ada dua metode. Yang pertama ada metode induktif, kemudian kedua ada metode deduktif. Nah, cuman yang sering digunakan itu adalah metode deduktif, yaitu metode dari umum ke khusus atau mengerucut ke bawah seperti piramida terbalik. Nah, dalam penyusunan latar belakang di sini yang secara umumnya itu ada fenomena yang terjadi di sekitar atau yang menarik dan terbaru gitu. Kemudian selanjutnya mengerucut ke penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada bagian mapping. Kemudian bagian keempat ada pemilihan lokasi penelitian. Dan bagian yang kelima penetapan penelitian. Nah, 5 bagian ini tuh merupakan bagian dari latar belakang masalah gitu ya. Di mana fenomena yang terjadi di sekitar menarik dan terbaru. Pada bagian ini, peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti dan menarik sebagai topik penelitian gitu, dimana semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas gitu ya, maka semakin menggugah untuk diteliti. Selanjutnya penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini menjelaskan bahwa penelitian kita itu ternyata didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal itu meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan gitu ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan masalah atau isu-isunya gitu ya, nah kita perlu menegaskan kembali bahwa penelitian kita itu akan dapat dilakukan, akan dengan mudah dilakukan gitu ya, karena sudah ada penelitian terdahulu yang sudah meneliti masalah tersebut gitu ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga ada mapping. Nah, pada bagian ini penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, jadi bandingkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu karena prinsip dari penelitian itu tidak boleh sama ya. Nah, mapping ini itu bisa, dalam mapping ini tuh kita bisa melihat persamaan dan perbedaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Nah, hal inilah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari plagiat gitu. Nah, kemudian bagian yang keempat ada pemilihan lokasi penelitian. Pada bagian ini, peneliti itu diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian secara objektif. Nah, bagian ini itu adalah bagian yang biasanya dianggap sebagian mahasiswa itu sulit untuk dijabarkan, karena mengingat sifat penelitian itu adalah objektif, bukan subjektif. Kemudian bagian yang terakhir ada bagian yang kelima, yaitu penetapan penelitian. Nah, pada bagian ini, peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang dan perbedaan antara penelitian terdahulu serta pemilihan lokasi gitu ya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul misalnya bla 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 gitu ya. Jadi ditegaskan kembali, ditetapkan kembali di bawah. Nah, baik. Jadi dapat diambil kesimpulan ya bahwa latar belakang masalah itu dapat diibaratkan sebagai sebuah pintu gerbang gitu ya. Sebuah pintu, sebuah gerbangnya suatu penelitian gitu. Maka penting sekali bagi seorang peneliti untuk mengetahui kuncinya apa gitu ya. Kuncinya di mana gitu, dan bagaimana agar pintu gerbang itu dapat terbuka lebar dan dapat dimasuki gitu.
Karena sebagus apapun judul penelitian gitu ya, kalau tidak bisa menggambarkan dan mengemukakan masalah yang terjadi dalam latar belakang masalah, maka itu akan percuma gitu. Maka jadi hati-hati ya dalam menyusun latar belakang. Tapi jangan dipikir secara bagaimana gitu ya, jangan dipikir berat gitu. Tapi buat aja apa yang ada dalam pikiran kalian. Nanti lama-lama setelah dipikirkan, setelah dituliskan, kalian baca lagi, kalian perbaiki lagi mana yang kurangnya, mana yang harus ditambah gitu ya. Jadi pokoknya jangan dianggap berat gitu ya. Selamat berlatih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya atau kekurangannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.